Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Sabtu 31 Mei 2025. Sari berita penting. ASN Tanjung Jabung Timur tewas usai tabrak truk batubara di Muaro Jambi. Berita kedua. Mengaku wartawan Peras Kades, FNE diamankan polisi. Berita ketiga. 6 toko dan 2 kendaraan terbakar di Paropuak Tabing, kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Berita selengkapnya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Jambi Muara Sabak RT 01 Desa Niaso, Kecamatan Marosebu, Kabupaten Muara Jambi. Dalam kecelakaan maut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 pukul 4:30 jelang subuh ini, satu ASN atau PNS Tanjung Jabung Timur, 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan maut ini melibatkan 3 kendaraan, yaitu mobil truk kol diesel dengan nomor polisi BH8544GV, Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BH1853TL, dan pick up dengan nomor polisi BH8782TK. Untuk diketahui, pengemudi truk bernama Mahfud Idris, berumur 50 tahun, warga desa Pelalawan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Sarulangun. Sementara pengemudi Toyota Kijang Innova adalah bernama Rizky Hernando, berumur 34 tahun, seorang honor Tanjung Jabung Timur, warga Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian penumpang Toyota Kijang Innova adalah bernama M. Rinaldo Zainal, berumur 30 tahun, ASN atau pegawai negeri sipil Tanjung Jabung Timur, warga desa Ranu, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam mengemudi, untuk pengemudi mobil pick up adalah bernama Gunawan Huta Galung, berumur 28 tahun, warga Kelurahan Parit Culun 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Lalu penumpang pick up bernama Aldi Ferdiansyah Saputra, berumur 21 tahun, warga Dusun Padakreju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk pengemudi mobil pick up Aldi Ferdiansyah Saputra, berumur 21 tahun. Kecelakaan ini dibenarkan oleh Kapolres Muaro Jambi, AKBP Mary Supriyawan, melalui Kasih Humas AKP Saaludin saat dikonfirmasi. 1 orang meninggal dunia dalam kecelakaan ini, kata dia. Korban meninggal dunia bernama M. Rinaldo Zainal. Informasi yang dihimpun pada saat itu, truk kol diesel bermuatan batu bara mengalami kerusakan sehingga parkir di badan jalan tapi tidak memberi rambu peringatan, kata dia. Kemudian mobil Kijang Innova datang dari arah Jambi menuju ke Muara Sabak yang dikemudikan oleh Rizky. Terkejut melihat truk tersebut karena jarak sudah dekat, mobil menabrak bagian kanan mobil truk tersebut. Naas di belakang mobil Innova terdapat mobil pick up yang juga kaget sehingga menghindar ke kanan dan menabrak besi tiang IndiHome di sebelah kanan jalan. Penumpang mobil Innova meninggal dunia di lokasi kejadian, kata AKP Saaludin. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Kerinci berhasil mengungkap kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial FNE berumur 36 tahun. Ia mengaku sebagai wartawan. Mendapat laporan, pelaku berhasil diamankan pada Jumat tanggal 30 Mei 2025 sore di kawasan Pasar Baringin, Kota Sungai Penuh. Kapolres Kerinci AKBP Arya Tesa Brahmana SIK melalui Kasat Reskrim AKP Ferry Prasetyawan SHMH menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat, khususnya beberapa kepala desa yang merasa diancam oleh pelaku. Pelaku meminta sejumlah uang kepada kepala desa dengan ancaman akan membuat berita negatif di media sosial terkait dana desa apabila permintaannya tidak dipenuhi, kata Kasat Reskrim.
Dalam operasi tersebut, tim Opsal Satreskrim, Intelkam, dan Provos Polres Kerinci bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit handphone, uang tunai senilai 1 juta rupiah, 1 buah dompet. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kerinci. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan yang dengan ancaman hukuman mencapai 9 tahun penjara. Sumber berita Info Negeri Jambi. Berita ketiga, kebakaran hebat melanda deretan pertokoan di Jalan Hamka nomor 09 Kelurahan Parupua Tabing, Kecamatan Padang Utara pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 15:31 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore. Sedikitnya 6 petak bangunan dan 2 unit kendaraan menjadi korban amukan si jago merah dalam insiden yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut. Menurut informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, laporan pertama diterima pukul 15:31 waktu Indonesia Barat. Hanya selang 1 menit kemudian, 5 unit armada dan 70 personil diberangkatkan ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan secara total pada pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Rinaldi, mengkonfirmasi bahwa penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Namun dari keterangan saksi mata, api pertama kali muncul dari sebuah toko jahit sebelum menyambar ke kasur dan beberapa toko buah di sebelahnya. Saksi melihat percikan api yang dengan cepat menjalar karena banyak material mudah terbakar. Beruntung masyarakat segera melapor sehingga api bisa dikendalikan sebelum meluas ke 10 bangunan lainnya di sekitarnya, jelas Rinaldi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. 5 toko mengalami kerusakan berat, termasuk toko pangkas rambut, toko perabot, toko buah, toko jahit, dan toko jok motor. Sementara 1 unit apotek hanya mengalami kerusakan ringan. 2 kendaraan masing-masing 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor turut terbakar dalam insiden tersebut. Kedua kendaraan itu diketahui terparkir tepat di depan toko yang menjadi sumber api. Pemilik usaha yang terdampak berasal dari berbagai latar belakang. Sebagian besar merupakan warga Minang yang telah lama menjalankan usahanya di kawasan tersebut. Mereka kini tengah melakukan pendataan kerugian dan berkoordinasi dengan pihak berwenang. Rinaldi menambahkan bahwa area yang terdampak diperkirakan mencapai 100 meter persegi, sementara untuk nilai aset yang berhasil diselamatkan dari kebakaran mencapai sekitar 2 miliar. Respon cepat petugas serta dukungan dari masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah kebakaran ini meluas lebih jauh, ujarnya. Dalam penanganan insiden, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang bekerja sama dengan Polri, TNI, dan PMI. Jalan Hamka yang merupakan jalur utama sempat ditutup sementara selama proses pemadaman berlangsung. Dinas mengimbau agar para pelaku usaha memperhatikan instalasi listrik dan potensi bahaya kebakaran lainnya, terutama di area padat pertokoan. Layanan darurat tetap aktif melalui Padang Siap 112, Padang Sigap 112, dan Makodamkar 113 guna merespon cepat kejadian serupa di masa mendatang. Sumber berita Harian Singgadang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.